prioritasnya itu sholat. Coba Bapak bayangkan, kalau puasa hanya Ramadan cuman syahrul Ramadan. Kalau soal harta itu zakat itu temporer juga dia. Cuman bagi orang yang mempunyai kemampuan dengan ketentuan syarat dan rukunnya. Begitu juga tentang haji. Haji itu istita'ah. Tidak semuanya orang diwajibkan. Tapi kalau sholat, Masya Allah, sholat itu skala prioritas ubudiyah yang berbentuk yaumiyah. Yaumiyah itu harian kita. Dan sholat itu bukan hanya sholat maktubah saja. Setiap apapun bentuknya, katakanlah saudara masuk masjid, seperti ini, disunahkan sholat tahiyatul masjid. La tajlis la taqum fiha hatta yajlisa rak'ataini. Kita dilarang duduk di masjid sebelum kita sholat 2 rakaat. Masjid nih tidak satupun, kalau katakanlah di ke rumah kita sholat tahiyatul bait nggak ada. Tapi kalau di masjid disunahkan dengan kita sholat 2 rakaat. Kemudian hatta ada istikharah namanya, ada apalagi namanya tahajud, ada yang berkenaan dengan apa lagi? Idul Fitri, Idul Adha, sholat duha, sholat khusuf, gerhananya matahari dan bulan. Semuanya kalau kita lihat lebih banyak unggul tentang sholat ketimbang yang lain. Tentu kita akan bertanya, apa faktor sholat ini diunggulkan ketimbang dengan yang lain? Malah sholat itu sendiri itu diperintahkan murru auladakum bisholah. Perintahkan anak kamu itu mengerjakan sholat. Kapan anak kita berumur berapa? 7 tahun. 7 tahun itu kan belum bisa apa-apa dia. Belum bisa apa-apa. Kemudian sampai umur 10 tahun ini anak belum juga mau melaksanakan sholat. Berhak orang tua yang melaksanakan apa? Semacam sanksi kepada itu anak. Pemukulan dalam bentuk mendidik, bukan pemukulan dalam bentuk menyiksa, Pak. Yang mendidik itu anak untuk sholat. Itu bagi orang tua untuk sebab sholat itu kalau sudah dilazimkan, dibiasakan kita kerjakan, kalau ditinggalkan itu Masya Allah, ya sangat menyesal. Katakanlah sholat duhur nanti saudara tidak kerjakan sampai asar nanti, itu bukan penyesalan yang ada pada diri seorang mukmin, karena dia meninggalkan kewajiban. Dan dalam bentuk sholat itu ada lagi waktu ikhtiyari. Yang dikatakan waktu ikhtiyari itu dari duhur berakhir kapan? Kapan datang waktu asar. Itu boleh saudara memilih di antara waktu-waktu jam-jam tersebut sebelum habis waktu duhur, datangnya waktu asar. Begitu juga waktu asar. Katakanlah saudara sibuk karena banyak bisnis, bisikan manis gitu. Ya udah nggak sempat kita begini. Ya sudah, asalkan jangan kelihatan waktu. Begitu hebatnya berkenaan dengan sholat. Tentu kita bertanya, kenapa demikian sholat ini sangat diprioritaskan. Sejatinya manusia ini yang menjadikan kita kan Allah ya. Allah yang Maha Alim, yang mengerti, yang paham tentang apa yang makhluk yang dia jadikan. Allah menjelaskan, khuliqal insanu innal insana
khuliqa halu'a. Sejatinya manusia itu dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Bagaimana sifatnya? Halu'a, ngeluh terus, belum pernah dia tidak mengeluh. Ya. Idza massu syarru jazua. Kapan dia ditimpa kesulitan disebut syarr duluan. Lalu bagaimana? Jazua, dia berputus asa. Nih, masya Allah. Kalau dicoba dalam kehidupan tentang satu problematika kehidupan, dia akan pasti berputus asa. Tidak ada jalan keluar. Maka rata-rata saudara, negara yang seperti Jepang yang tidak mengerti dengan agama, angka bunuh diri mereka itu lebih tinggi. Solusinya apa lagi? Minum apa? Minum apa li? Ji? Minum alkohol. Iya, kemudian manjat ke tempat yang tidak putus asa. Jazuat tidak ada way out-nya. Tuh. Kemudian wa idza masyahul khairu manu'a. Kapan dia ditimpa kepada bentuk khair, kebaikan, bagaimana? Manu'a, kebaikan yang dia dapat itu enggak mau berbagi kepada orang lain. Manu'a itu dia genggam gitu. Dalam bentuk isim maf'ul, dia kekang, enggak boleh berbagi pada orang lain. Ini oligarki itu kayak gitu toh. Enggak boleh berbagi dengan orang lain. Sayalah. Itu kan prototipe manusia apa? Hammam. Ya, Haman yang yang dikenal dengan Qarun ya. Qarun pada zamanmu Musa. Ya, gitu. Allah menstreskan supaya jangan terjadi itu pada diri manusia, menyelamatkan manusia ini dari kepunahan, supaya punah. Kalau enggak punah nih Pak, makhluk manusia akan punah ini. Kenapa? Dia berputus asa, tidak ada jalan keluar, dia bakhil, tidak mau berbagi, dia akan punah. Bagaimana untuk supaya manusia ini jangan punah? Illal musallin. Nah, itu kegunaannya tuh. Kecuali orang-orang yang sholat. Jadi dalam sholat itulah dia curhat kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Paham? Meminta sama Allah. Tidak satu pun yang bisa menyelesaikan persoalan hidup manusia, hanya siapa? Allah. Makhrajanya hanya Allah. Ya, wa'adnya hanya Allah. Itulah hakikat yang Allah berikan kepada manusia tentang sholat itu bermakna doa. Kita kan enggak, dalam sholat kita enggak mau berdoa, nanti habis sholat ramai berdoa berjamaah lagi. Kan kebalik jadinya. Sholatnya pendek tapi doanya panjang habis sholat. Kan kebalik tuh. Enggak sinkron dengan apa yang diajarkan dengan Quran. Padahal sholat itulah sarana kita berhubungan dengan siapa? Dengan Allah. Nanti habis asar lah, habis dulu nanti usaha lagi, timbul lagi problematika. Sholat lagi sholat asar, habis sholat asar timbul lagi persoalan sampai pada maghrib, sampai kepada isya. Ya, mau tidur pun disunahkan saudara. Sebelum kita tidur, ya disunahkan salat sunnah 2 rakaat setelah kita berwudu. Apa sebab? Tidur itu adalah saudaranya mati. Saudaranya mati. Bangun tidur kita mau baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Senantiasa detik jantungnya orang beriman itu apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dalam kondisi apapun, apa yang dia ingat? Allah. Bukan uang. Uang tak akan datang kalau Allah beri rezeki. Rezeki itu tidak akan tertukar. Boleh jadi kita nggak mau, tapi Allah kasih. Boleh jadi kita mau, tapi Allah nggak kasih. Itu maknanya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta
wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Duduk-duduk datang orang telepon, Pak Ken, ini ada yang mau berangkat dari Cianjur, duduk-duduk. Paham? Terdatang uang. Ada yang kita sudah jungkir balik cari order. Malah order terkabur, diambil oleh orang lain jadinya. Udah pergi ke ujung langit cari uang. Orang Maryam terkurung dalam kamar tertutup, Allah beri rezeki. Maryam, bayangkan dalam kamar tertutup Allah beri rezeki. Masya Allah. Begitulah bentuk rezeki Bapak Rahmat. Jadi solusi yang Allah berikan, obat penenang yang Allah berikan kepada manusia itu bukan melalui obat bius atau pisau belati atau pistol yang ditaruh di kening atau tali gantungan atau loncat. Tidak. Illal musallin. Salat kamu. Salat itu menyelesaikan persoalan. Paham? Cukup demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.